sosok yang setengah badan dan rambutnya itu menjulai seperti ke lantai. Dan ketika senter saya arahkan ke arah tersebut, saya melihat bahwa matanya itu sangat merah. Dan lagi-lagi keanehan kembali terjadi. Ketika lift turun, baru di lantai 10, pintu lift kembali terbuka. Sebelum video ini dimulai, gue harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Tetap di rumah aja. Jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, mari kita saling mendoakan agar wabah virus corona ini dapat segera teratasi. Pip, 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 pip. Saya memang sengaja memasang alarm di jam tangan untuk mengingatkan bahwa saya harus mengecek setiap lantai di gedung ini. Rasanya pada saat itu malas sekali, tapi mau tidak mau harus dijalankan. Saya bangkit dan menuju depan pintu lift, kemudian saya pencet tombolnya. Dan lift tersebut turun dari lantai di atas hingga akhirnya berhenti tepat persis di lantai saya berdiri. Well, jadi ini creepy banget sih guys buat kalian yang masih ingat kejadian pertama pada saat Alfi dan Pak Alwi memencet tombol lift tersebut. Jadi tidak langsung turun ke lantai yang dia pencet tombolnya, tapi malah turun ke basement dahulu baru naik. Dan pada kali ini situasinya berbeda. Aneh dah. Kemarin ini lift ke basement dulu, tapi kenapa sekarang malah langsung ke lantai ini? Ah, bodo amat lah, gumam Alfi dalam hati. Akhirnya saya masuk, lantai per lantai saya datangi. Saya masuki setiap ruangan, takut-takut ada barang yang tertinggal. Saat di lantai 7, saya kembali dikerjai oleh makhluk-makhluk tersebut. Saya mendengar ada suara ketikan keyboard. Padahal, kalau ada karyawan yang ingin lembur hingga malam, itu harus lapor dulu sama penjaga malam. Tapi malam itu tidak ada laporan sama sekali. Lantas, siapa yang sedang mengetik keyboard tersebut? Perasaan saya saat itu sudah tidak karuan, merinding sudah pasti. Siapa yang nggak ngeri dengar suara ketikan malam-malam? Mana keadaan lampu gelap banget pada saat itu. Saya pejamin mata sebentar, coba memberanikan diri untuk melihat ke dalam. Perlahan-lahan saya melihat dari balik tembok. Setengah mata saya dapat melihat ke dalam. Dan lagi-lagi yang saya dapatkan adalah kondisi ruangan yang kosong. Saya senter ke arah sumber suara ketikan tersebut. Dan tidak lama tiba-tiba pintu lift terbuka kembali sendiri. Ting. Saya masih berusaha untuk positive thinking pada saat itu. Mungkin saja itu adalah maling. Akhirnya saya langsung berlari ke arah lift, karena nggak mungkin kan lift terbuka sendiri tanpa tidak ada yang memencet tombolnya. Jangan-jangan saya pikir pada saat itu adalah maling yang sadar dengan kedatangan saya. Saat saya sampai di depan pintu lift, ternyata kosong melompong. Lemas, napas ngos-ngosan, dan pada saat itu saya seperti merasa sedang dikerjai oleh mereka. Mereka yang tidak terlihat oleh saya. Kemudian tidak lama saya ambil nafas panjang, kemudian masuk ke lift untuk menuju lantai di atas.
Lantai 8 hingga 11 aman, tidak ada gangguan sama sekali. Sekarang saatnya saya menuju ke lantai 12. Lantai yang dimana menurut saya ada sesuatu di sini. Baru saja pintu lift terbuka di lantai 12. Hawa panas langsung saya rasakan. Dan ketika kaki saya baru keluar satu langkah, saya sudah disambut oleh mereka. Ada suara dari arah kanan, tepatnya suara di kamar mandi. Saya menoleh. Suara itu seperti keran air yang menyala. Jujur saya takut. Tapi rasa penasaran ini mengalahkan rasa takut. Akhirnya saya berjalan ke arah kamar mandi. Langkah saya terhenti. Kiri adalah toilet cowok dan kanan adalah toilet cewek. Saya menunduk. Suara air itu berasal dari kanan. Iya, toilet cewek. Entah kenapa setiap ada kejadian aneh, itu sumbernya dari toilet cewek. Saya dekatkan kuping ke pintu untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalamnya. Kemudian pintu saya buka dengan perlahan dan memang benar, tidak ada orang di dalamnya, melainkan hanya air keran saja yang terbuka. Saya coba periksa setiap pintunya. Saya dorong satu persatu dan ternyata memang beneran kosong. Tetapi keran itu benar-benar menyala dan posisinya berada di pojok kamar mandi. Saya hampiri dan saya matikan keran itu. Kemudian saya menatap ke seluruh ruangan yang berada di kamar mandi. Masih bingung juga gimana caranya keran itu bisa nyala sendiri. Ah sudahlah, bajingan, ucap saya dalam hati. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi, kemudian saya keluar kembali dan memeriksa tiap-tiap ruangan yang ada di lantai 12. Saya ingat waktu itu ada komputer yang layar monitornya itu masih menyala, kedip-kedip seperti rusak. Dan saya penasaran apakah layar itu hari ini masih seperti kemarin. Dan benar saja ketika saya hampiri ruangan di mana komputer itu berada, layarnya masih seperti hari kemarin. Saya dekati, agak risih sebenarnya melihat layar yang kedip-kedip seperti itu. Dan saya pikir pada saat itu, kenapa yang pulang kantor tidak mematikan komputer ini. Sambil berjalan ke arah meja itu, tatapan mata saya tidak bisa lepas dari monitor tersebut. Sekarang, saya sudah di depan layar tersebut, dan saya mencoba untuk diam sejenak. Kalau diteliti, kedipan layarnya tidak seperti efek karena rusak. Saya menunduk ke arah bawah meja untuk mencari colokannya. Tapi apa yang saya lihat, ternyata kabel monitor tersebut tidak colok ke colokannya. Ya ampun, saya masih tidak percaya. Saya pastikan lagi dengan menarik kabel tersebut hingga ujungnya itu betul-betul saya pegang. Dan ternyata memang benar bahwa itu adalah kabel dari monitor tersebut. Kemudian langsung saya ambil HT yang ada di kantong saya. Monitor Bang Ato. Iya monitor Vi, ada apa? Ini bang, gue lagi ada di lantai 12. Ada satu layar monitor yang nyala kedip-kedip gitu, tapi ternyata tidak dicolok ke kabelnya. Untuk sesaat tidak ada jawaban sama sekali dari Bang Anto. Vi, turun sekarang ya. Tiba-tiba saja balasan dari Bang Anto. Saya pun bingung, kenapa dia malah nyuruh saya untuk turun. Kenapa emangnya bang? Lu dengerin gua udah, turun sekarang. Tapi ini bang, ini masih nyala. Lu jangan batu udah, turun sekarang. Well, ini sebenarnya agak sulit untuk dipahami sih. Bisa-bisanya monitor menyala, tapi menurut pengakuan si Alfi, kabelnya itu sudah tercopot, tidak dicolok ke aliran listrik. Kalau lo
Sebenarnya pengalaman ini juga sudah pernah ada narasumber kita yang menceritakan kalau kipas anginnya itu menyala sendiri, padahal setelah dicek belakangan ternyata kabelnya tercopot. Mendengar bentakan seperti itu dari Bang Anto, saya langsung terdiam. Di sisi lain, saya merasa seperti ada yang disembunyikan dari mereka semua. Akhirnya terpaksa saya turuti, saya berjalan keluar ruangan tersebut. Setelah memastikan tidak ada apa-apa lagi, saya arahkan senter ke kiri, ke kanan, dan ada salah satu ujung lorong yang ada sebuah pintu tangga darurat. Saat senter mengarah ke kanan, ada satu pandangan yang saya cukup terfokus terhadap objek tersebut. Ternyata itu bukanlah sebuah objek, melainkan sosok seperti manusia yang sedang mengintip dari balik pintu tangga darurat. Saya perhatikan seksama sosok tersebut dan terlihat sosok yang setengah badan dan rambutnya itu menjulai seperti ke lantai, dan ketika senter saya arahkan ke arah tersebut, saya melihat bahwa matanya itu sangat merah. Ketika melihat hal tersebut, saya langsung lari menuju ke arah lift. Dan dalam keadaan panik, saya memencet tombol-tombol pintu lift. Ketika sudah masuk, saya langsung arahkan ke lantai dasar. Jujur tubuh sudah menggigil, keringat dan nafas seperti terputus-putus. Saya masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat barusan. Sebuah sosok dengan mata merah yang sangat jelas. Percaya atau tidak, saya merasa kalau saya sedang dikejar oleh sosok tersebut. Saya melihat ke arah nomor lantai yang berada di atas lift, berharap sesegera mungkin sampai di lantai dasar. Anehnya, baru sampai di lantai 11, tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri. Saya mencoba memastikan apakah saya memencet tombol lantai 11 di pintu lift. Dan ternyata hanya tombol lantai dasar sajalah yang saya pencet pada saat itu. Kadang semakin menjadi panik, saya langsung memencet tombol close atau tutup agar lift segera menutup. Dan lagi-lagi keanehan kembali terjadi. Ketika lift turun, baru di lantai 10, pintu lift kembali terbuka. Sial, kata saya. Saya pencet kembali tombol tutup pintunya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya ada satu lantai yang desainnya itu berbeda dengan lantai yang lain. Well, jadi ini sangat aneh ya. Tiap lantai lift dari Alfi terbuka, hingga sampailah ia di lantai ke-6. Di lantai 6 ini, apabila keluar lift, biasanya kita akan langsung melihat ruangan yang cukup besar dan terdapat bangku di tengah-tengahnya. Dan di lantai inilah kejadian yang sangat tidak mengenakan terjadi kepada saya. Setelah pintu lift terbuka di lantai ke-6, pandangan saya langsung mengarah ke depan, tepatnya di bangku tersebut. Ada yang sedang duduk di sana. Saya sempat menyenternya dan sempat terdengar juga suara tangisan dari sosok tersebut. Tetapi wajahnya tidak dapat terlihat karena terhalang oleh rambutnya. Dan alangkah kagetnya saya karena tiba-tiba sosok tersebut menjatuhkan kepalanya ke lantai dan sangat terdengar jelas suaranya. Duk, duk. Astagfirullah ya Allah, ucap saya. Saya berteriak sekencang-kencangnya dan secepat mungkin memencet tombol untuk menutup pintu. Kadang saat itu benar-benar lemas, berkeringat, takut sangat luar biasa, dan saya menangis. Setiap lantai, pintu lift masih terbuka, dan saya berusaha secepat-cepatnya memencet tombol penutupnya kembali.
Saat itu yang terpikirkan oleh saya adalah hanya untuk cepat-cepat turun ke bawah dan belum terfikir sama sekali untuk meminta bantuan ke teman-teman yang lainnya. Saya menempelkan badan ke pojok lift, dekat dengan tombol-tombol itu berada. Menangis tanpa henti, bicara sendiri yang saya pun tidak tahu bicara apa. Sampai akhirnya, sampailah saya di lantai dasar. Saya langsung berlari menuju pos depan di mana Bang Anton berjaga. Sesampainya di sana, mereka terheran melihat saya dalam keadaan sedang menangis. Karena kondisi saya yang sudah tidak karuan dan sangat tidak kondusif lagi, akhirnya Bang Anto pun berinisiatif mengantar saya untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Bang Anto memang sudah mengingatkan bahwa jangan pernah mendatangi ke komputer tersebut. Tapi saya hanya bisa mendengarnya saja dan tidak bisa menjawab apapun. Karena pada saat itu memang sudah sangat lemah sekali. Akhirnya sampailah di rumah. Saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Emak terbangun dari tidurnya karena Bang Anto mengetuk pintu rumah saya. Melihat saya menangis, emak langsung paniknya bukan main. Banyak sekali pertanyaan dari emak saya, tapi saya tidak bisa menjawabnya. Dan saya pun langsung menuju ke kasur. Bang Anto langsung pulang, dan di situ pikiran saya pun benar-benar kosong. Saya hanya bisa bengong saat berada di atas kasur. Saya coba paksa untuk memejamkan mata, namun lagi-lagi terbayang dengan sosok terakhir yang saya lihat di lantai 6 tersebut. Sepertinya emak saya sadar dengan apa yang terjadi. "Vi, ikutin emak baca-baca ya." Saya menoleh melihat wajah emak saya yang seperti ikutan panik juga dan ingin menangis. Emak menuntun saya membacakan doa-doa yang menurut dia bisa membuat saya tenang. Benar saja, setelah membaca doa tersebut, tidak lama saya memejamkan mata. Saat saya terbangun dari tidur, saya melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Saya coba bangkit, tapi badan ini terasa berat sekali. Bukan hanya itu, seluruh badan ini terasa seperti sakit, seperti habis dipukuli lah kira-kira. Saat saya keluar dari kamar, ternyata sudah ada Pak Aldo, bos saya, dengan Pak Alwi, mengobrol di ruang tamu dengan emak saya. Vi," ucap Pak Aldo. "Iya Pak." Saya pun langsung ikut duduk di samping emak. "Badan lo gimana Vi? Enakan?" tanya Pak Alwi. "Pada sakit semua badan saya Pak." Ini salah saya. Tiba-tiba saja Pak Aldo memotong pembicaraan. "Maksudnya Pak?" Disinilah semuanya akan terjawab. "Saya pikir kamu udah siap, Vi. Makanya saya pilih kamu untuk ikut jaga malam," ucap Pak Aldo. "Emangnya kenapa ya Pak? Saya ngerasa kesannya tuh kayak orang-orang terpilih aja yang harus jaga malam. Saya pikir awalnya kamu itu tipikal orang yang berani. Ternyata saya salah. Emang ada apa sih Pak sebenarnya dengan kantor kita?" tanya saya. "Panjang ceritanya Vi, tapi saya akan ceritakan intinya saja ya." "Iya Pak, sebentar saya cuci muka dulu ya Pak," jawab saya. Saya menuju kamar mandi dan cuci muka. Lagi-lagi bayang-bayang sosok tersebut masih sangat kuat di dalam pikiran saya. Entah kenapa sulit sekali rasanya menghilangkan bayang-bayang itu. Yang mengganggu adalah sangat terbayang ketika kepala dari sosok tersebut jatuh ke lantai.
Bahkan terus terang, sampai saat ini, saya juga masih ingat bagaimana bunyinya saat menyentuh lantai. Setelah itu, Pak Aldo menceritakan bahwa memang pernah ada karyawan kantor yang bunuh diri, lompat dari lantai paling atas. Saat kejadian itu terjadi malam hari. Entah bagaimana caranya dia bisa ada di atas sana. Itulah kenapa mulai saat itu ada yang jaga di dalam kantor V. Tapi saya lihat kepalanya jatuh Pak ke lantai. Iya, pas bunuh diri pun begitu V. Kepalanya terpisah, ucap Pak Aldo. Sebentar Pak, saya semakin bingung. Kok bisa kepisah gitu? Tanya saya pada saat itu. Entahlah, saat kejadian saya udah pulang. Saya pun melihat ke arah Pak Alwi. Gue juga nggak tahu pada saat itu gue lagi jaga di depan V. Dia itu lompatnya di samping. Mungkin tahu kalau ada yang jaga di depan sama yang di belakang V. Masalah ini juga terus ditutup rapat sama Pak Aldo dan penjaga malam lainnya. Mereka nggak mau karyawan di kantor tersebut ketakutan setelah tahu cerita ini. Pak Aldo menanyakan ke saya ingin lanjut bekerja di sana atau tidak. Saya sempat berpikir dahulu, tapi tidak lama karena saya butuh biaya, saya pun menjawab akan tetap melanjutkan pekerjaan di kantor ini. Sekian kisah yang dialami oleh Alfi, dan setelah kita tanya ke narasumber, ternyata kejadian ini pun baru terjadi di tahun 2019. Itu dia guys, cerita horor yang diceritakan oleh Rian dalam Twitternya yang berjudul Lantai 12. Luar biasa sekali karena banyak pelajaran yang bisa diambil dalam cerita ini. Dan gue juga tidak pernah bayangkan bagaimana kejadian-kejadian di luar akal logika kita mengalami Rian secara bertubi-tubi. Tapi luar biasanya di sini adalah Rian masih mencoba untuk berani dalam menjalankan kewajibannya atau tugasnya. Semoga video pada kali ini dapat menemani kalian yang lagi di rumah aja. So lagi-lagi intinya kalau menurut gua, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian menjadi takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, ciao.